Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fourth meeting ya. Minggu keempat, kita pertemuan pelajaran bahasa Inggris. Now, English time. Pelajaran bahasa Inggris hari ini dengan buku Snol akan mempelajari tentang topik baru. Kemarin yang pertama yaitu tentang label, ya kan? Kemudian yang kedua tentang procedure text. And then, kali ini kita akan mempelajari tentang apa ya kira-kira? Ayo, bisa nebak nggak nih kita mau belajar apa? Okay, today we will study about past continuous tense, present continuous tense, and future continuous tense. Fokus kita hari ini kita akan mempelajari tentang tenses yang bertema continuous. Masih ingat continuous itu apa? Kelas 8 dulu kita udah pernah belajar tentang continuous, tetapi present continuous tense. Sekarang kita akan mempelajari tiga-tiganya. Oke, silahkan disimak. Oke, sebelum ke continuous, kita akan mengingat-ingat remember about past, present, and future. Masih ingat apa perbedaan past, present, and future? Past itu untuk masa lampau, present untuk masa sekarang, and future untuk masa depan. Dan nanti kita akan mempelajari tentang continuous. Continuous itu sedang. Continuous selalu menggunakan verb ing, walaupun itu nanti di past, present, atau future, tetapi ketika kalian ketemu dengan continuous, itu selalu menggunakan verb ing, kata kerja dasar yang ditambahin ing, oke? Baik, kita akan mengupas tuntas one by one, satu persatu. Yang pertama yaitu tentang past continuous tense. Past continuous ya. Oke, tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan atau terjadi di masa lampau. Example, contohnya, last night at 8:15 p.m. I was watching a soccer match on television. Tadi malam 8:30 aku sedang melihat pertandingan sepak bola di televisi. Udah terjadi, tetapi tadi malam ketika jam tersebut saya sedang melihat pertandingan sepak bola. Keterangan waktu yang digunakan bisa menggunakan last, when, atau while. Maksudnya when ketemunya nanti ketika ada kalimat yang menggunakan when, setelahnya menggunakan simple past. While setelahnya menggunakan past continuous. Kita akan ke contoh. Nah, this is the formulation about past continuous tense. Rumus dari past continuous tense. Ada 3 ya kalimat itu jenisnya, positif, negatif, interrogatif. Nah, yang positif subject was were verb ing. Subject was were not verb ing. Was were subject verb ing. Contohnya, I was crying while saya sedang menangis sementara dia tertawa. Ketika saya sedang menangis, dianya sedang tertawa. While, setelah while dia menggunakan setelah while dia menggunakan past continuous juga. Kemudian, she wasn't sleeping when he come home. Setelah when, dia menggunakan rumus simple past. Kayak gitu ya. Kemudian kalau tidak menggunakan when atau well, cukup rumus yang biasa aja, begitu. Oke? Pokoknya ketika well ketemunya past continuous. When ketemunya simple past. Begitu ya. Itu ada contohnya, silahkan dipahami lagi. Oh ya, mengingatkan juga was sama were. Penggunaan was sama were. Were digunakan ketika subjeknya they, we, you. Kalau was digunakan ketika subjeknya he, she, it, and I. Begitu ya. Poin kedua, present continuous tense. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan atau sedang terjadi. Ini di kelas 8, tenses ini sudah pernah kita pelajari ya. Contohnya, my mother is cooking in the kitchen. Ibuku sedang memasak di dapur. Dia tidak usah dikasih keterangan waktu, tidak masalah karena is cooking, is verb ing itu sudah menunjukkan sedang berlangsung sekarang, begitu ya. Tapi kalau mau menggunakan keterangan waktu, ada now, right now, at present, nowadays, at the moment, still, atau this time, begitu ya. Oke, next, contohnya. Nah, this is the formulation about present continuous tense. Adalah rumus dari present continuous tense. Sebenarnya rumusnya adalah subject to be verb ing, seperti itu. Hanya saja di present to be-nya is am are, di past to be-nya
were gitu ya. Kemudian itu tapi di present and past continuous ya, karena verb ing. Ini adalah di slide-nya ada contoh positif, negatif, dan interrogatif. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini boleh dikasih keterangan waktu ataupun tidak dikasih juga tidak masalah. Ingat, ketika kalimat interrogatif, itu jawabnya juga berdasarkan awal kalimat. Misal to be-nya is, ya dijawabnya nanti is. To be-nya are, dijawabnya are. Gitu ya. Poin pentingnya ketika menjawab kalimat interrogatif harus melihat subjeknya dulu. Begitu. Poin ketiga yaitu future continuous tense. Future continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Dia tidak menggunakan to be, is, are, atau was, were. Di sini dia menggunakan will be. Selalu menggunakan will be. Example, I will be going to Semarang tomorrow. Saya akan sedang pergi ke Semarang besok. Keterangan waktunya bisa tomorrow atau next, begitu ya. Kita lihat formulation-nya dan contohnya. Ini dia rumus dan contohnya. Subject plus will be plus verb ing. Subject plus will not plus be. Jadi kan will be kalau di positif, kalau negatif will not be gitu ya. Subject plus will not be verb ing. Will, subject, be, verb ing. Jangan keliru, dihafalkan rumusnya dan dipahami. Contohnya, Andika will be visiting his friend this time next week. Andika akan mengunjungi temannya pada waktu ini, tetapi seperti waktu ini, jam ini, hari ini misalnya, tetapi minggu depan. This time tomorrow, pada waktu sekarang, tapi besok. Jam ini, tapi jam besok, misal jam 8, tetapi besok, we will not, kita tidak akan mengerjakan project kita. Will not bisa disingkat won't ya. Will it be raining at this time tomorrow? Apakah akan hujan besok pada saat jam seperti ini besok? Kayak gitu ya. Jadi, ngira-ngiranya waktunya sama. Misalnya sekarang jam 11. Saya sedang makan. Apakah besok saya juga akan sedang makan jam 11 ya? Itu namanya future continuous tense. Tara, any question? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup WhatsApp kelas ya, karena nanti bisa jadi bahan diskusi kita. Kemudian, what is the assignment? Apa sih tugasnya hari ini? Tugasnya hari ini akan saya sampaikan setelah kita berdiskusi di grup WhatsApp. Kalian silakan pahami ulang lagi, jangan buru-buru, silakan benar-benar dipahami betul dengan semua yang saya jelaskan melalui video ini. Then, thanks for your participating. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga apa yang kita pelajari secara bersama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan ini baca hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu di grup WhatsApp. Sekian, see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do the best. Do you want to know?